Konnichiwa minasan. Watashi no namae wa Royani desu. Kurasu no Niruma. Oke minasan, seperti biasanya hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya di sini akan mengulas kembali tentang materi yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi. Oke minasan, tanpa berlama-lama simak terus ya videonya. Oke, konnichiwa minasan. Kembali lagi bersama saya Royani. Seperti biasa, ini kan hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Saya akan mengulas lagi materi yang sudah saya dapat, yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi ya minasan. Oke, langsung saja. Yang pertama ini kita akan bahas tara ya minasan. Kali ini saya nggak nulis dulu karena di buku yang sudah disiapkan. Oke minasan, simak terus ya. Nah minasan, jadi tara ini artinya ada 4 ya minasan. Yang pertama itu kalau, setelah, karena, dan ketika. Sebenarnya bungke tara ini banyak ya minasan yang artinya sama gitu, karena, ketika, dan setelah. Seperti kara, node, teke, dan lain-lain. Toki dan to juga sama artinya karena ya, atau kalau gitu. To kan kalau. Nah, di sini penjelasannya yaitu kalau tara ini wajib menggunakan hukum take ya minasan. Grup 1, grup 2, grup 3 ini wajib dilampaukan minasan. Nah, langsung saja di sini contoh di grup 1. Pasti yang udah belajar rumusnya itu yang seperti ichirite bini minde itu pasti sudah paham ya minasan, grup 1, grup 2, grup 3-nya. Untuk grup 1 di sini ada kakimas, berarti dirubah ke bentuk taranya yaitu kaitara. Aimas bertemu menjadi attara. Untuk grup 2-nya vokal e mas menjadi tabe tara. Jadi tabe masnya hilang ditambahkan tara. Untuk ne masnya hilang ditambahkan tara menjadi ne tara. Untuk grup 3-nya yaitu ada simas dan kimas yang minasan, sudah tinggal diganti saja. Simas berarti masnya hilang diganti sitara. Kimas masnya hilang menjadi kitara. Oke minasan, kita ambil contoh lagi minasan. Jika belum sedikit paham ya minasan, bentar sini sambil ditulis saja ya minasan biar gampang penjelasannya. Oke minasan, kita ambil contoh lagi. Misal kita ambil contoh yang tara berarti kalau ya. Misal kalau belajar. Kalau belajar berarti belajar itu bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Berarti jika kita ubah menjadi ke tara, berarti menjadi benkyou shitara, yang artinya kalau belajar. Oke, contoh lagi. Kalau ini kan kata kerja ya minasan, benkyou shitara. Kalau belajar ini termasuk ke kata kerja. Kita ambil contoh
ke kata sifatnya minasang. Kata sifatnya kita ambil ke ini. Senggang artinya bahasa Jepangnya hima. Dirubah menjadi bentuk tara, berarti kita harus lampaukan dulu. Kalau misalkan kata sifat dilampaukan, kata sifat misal dilampaukan berarti menjadi da ya minasang. Desta diganti da, berarti data. Lampau ya minasang, datara. Hima datara, berarti bisa kita artikan ketika senggang. Kenapa tidak kalau? Kan artinya ada 4 ya minasang. Nah, kita ambil ke ketika. Untuk kata sifat ini lebih cocoknya kita menggunakan ketika ya minasang. Hima datara, ketika senggang. Kayak ini untuk kata sifatnya ya minasang. Nah, misal kita ambil lagi contohnya kata sifat i minasang. Oke, contohnya panas deh. Panas bahasa Jepangnya berarti atsui. Nah, atsui. Nah, untuk kata sifat i dan kata sifat na, jadi akhiran na dan i-nya itu jangan dibawa ya minasang, tidak usah dibawa. Contoh ini kan atsui, berarti kita tulisnya atsu, cukup atsu saja. Nah, i ini dihilangkan. Jadi atsu kata ra. Nah, untuk kata benda juga sama. Kata benda itu sama saja dengan kata sifatnya. Sumiseng, kata benda. Contoh hujan. Hujan bahasa Jepangnya ame. Berarti ameda tara. Kalau hujan, ketika hujan, karena hujan, kalau hujan. Nah, bisa ya minasang, semuanya masuk. Jadi satu kata ini bisa diartikan 4 artian minasang. Ketika hujan, karena hujan, setelah hujan, kalau hujan. Oke minasang, kenapa sih untuk kata sifat na dan kata benda itu pakainya da gitu? Kenapa nggak desta? Oke, untuk di tara ini yang diambil itu futsunya minasang. Jadi data bukan desta ya. Jadi futsu gitu yang dipakai. Awas ya minasang, perlu digaris bawahi untuk tara ini kita harus lampaukan dulu kata kerjanya baru menjadi sebuah tara. Oke minasang, lanjut ke yang kedua. Itu di sini kita akan membahas tentang ikeyoshi dan nakeyoshi. Sebenarnya masih sama, hampir mirip dengan tara ini, masih serapan dari tara ya minasang. Sebentar, saya buka dulu materinya. Oke minasang, sini materinya. Nah, untuk yang pertama ini ada nakeyoshi. Sumiseng, ikeyoshi. Ada bentuk lampau dan bentuk non lampaunya, yaitu yang sekarang gitu. Untuk ini hukumnya menggunakan ides ya minasang. Untuk yang ini artinya sekarang, dan lampau itu berarti telah, karena telah dilakukan ya minasang. Oke, untuk ini sambil dijelaskan saja ya langsung contohnya minasang. Di sini ada contoh takai des. Nah, ini yang bentuk non lampaunya minasang. Jadi langsung aja takai des. Untuk bentuk non lampaunya di sini kita harus di garis bawahi untuk kata sifat i ini seperti tadi ya minasang, sama jika dilampaukan i-nya
tidak perlu dibawa minasang. Seperti ini. Misal ini kan takai desu. Mahal ya minasang. Nah, kalau misal takakata berarti artinya tak ini berarti telah mahal minasang. Ini takai desu sekarang mahal dan ini telah mahal. Untuk negatifnya yang non lampau i-nya seperti biasa hilang ya minasang. Sama seperti yang lampau. Untuk yang negatif non lampaunya ini i-nya dihilangkan ya minasang. Takakunai, takakunai. Berarti nai ini bisa diartikan tidak ya minasang. Nih, sudah dibulatin. Berarti nai ini tidak. Takakunai yang berarti tidak mahal. Oke, kita geser ke bagian kanan untuk yang lampaunya minasang. Di sini berarti kalau misal negatif lampau takai menjadi takakunakata, yang berarti kita artikan berusaha artikan dari belakang ya minasang, karena bahasa Jepang itu untuk mengartikan identik dari belakang ya minasang. Takakunakata berarti tak ini bisa diartikan telah naka. Ini berarti tidak artinya minasang. Takakunakata berarti telah tidak mahal. Itu minasang. Kita ambil contoh lagi. Misal telah tidak panas berarti atsu kunakata, telah tidak dingin. Samu kunakata. Misal kata sifatnya untuk nanti ya misalnya di Nakiyoshi. Masing. Apalagi yasui, telah tidak murah. Yasu kunakata. Gampang ya minasang. Oke deh, kalau udah mengerti kita lanjut ke yang Nakiyoshi minasang. Nakiyoshi itu dipakai jika sebelahnya kata benda. Nah, untuk pemakaian des itu untuk yang bersifat halusnya. Jika untuk data itu yang kasar ya minasang. Langsung ke sini. Misal di sini ada na dewa ja arimaseng. Boleh memakai salah satunya, boleh memakai dewa, boleh memakai ja. Sesuaikan saja minasang. Untuk yang memakai janai atau ja arimaseng, berarti bentuk Nakiyoshi yang ujungnya itu berbentuk ikeyoshi minasang. Karena apa? Karena akhirannya i. Untuk nai berarti lampaunya kata. Misalkan arimaseng semiseng. Misalkan arimaseng berarti menjadi desta lampaunya. Gitu minasang. Bisa disesuaikan ya. Untuk untuk kata benda ini nainya bisa diartikan bukan ya minasang. Tidak hanya ini. Jadi kita bisa sesuaikan. Tidak, bukan juga sama saja. Berarti negatif ya minasang. Di sini untuk contohnya genki arimaseng desta, berarti lampaunya menjadi genki dewa nakata. Genki ja arimaseng desta berarti genki ja nakata.
Untuk contoh lagi, misal genki dewa arimaseng artinya tidak sehat. Ame janai berarti tidak hujan atau bukan hujan. Misal ada yang nanya, di luar hujan kah? Ame janai, bukan hujan gitu. Ame ga furimaseng berarti tidak turun hujan. Ya, ada kesimpulan lagi seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu, tidak itu berlaku untuk nakeyoshi ya minasang. Untuk bukannya ini berlaku negatif untuk kata benda, bukan ya minasang. Udah saya jelasin tadi. Jadi penggunaannya itu kita sesuaikan saja untuk kondisinya, suasananya itu apa. Yang pasti kalau kata benda itu artinya menjadi bukan. Nah, itu saja minasang penjelasan tentang tara ya minasang. Untuk yang selanjutnya di sini ada atode minasang. Sumaseng. Oh ya, untuk atode ini singkat saja ya minasang. Ato ini bermakna yaitu setelah ya minasang. Hukumnya atau rumusnya itu memakai pakai ya minasang. Tadi mana sudah oh ini atau ini artinya setelah ya minasang. Misalkan contoh ya, setelah makan tabeta atau de menggunakan te kayak tak karena telah dilakukan. Setelah makan tabeta atau de aso bimas bermain ya, berarti asonda atau de. Oke minasang, dicukupkan sekian ya minasang untuk penjelasan hari ini. Singkat saja tentang tara, ikiyoshi, nakeyoshi, dan yang terakhir atau de sudah dijelaskan ya minasang. Seperti biasa, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf karena masih belajar. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh minasang semuanya, dan semoga kedepannya bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi, dengan lebih cermat lagi, lebih jelas artikulasinya, lebih jelas penyampaiannya, dan bisa dimengerti oleh minasang semua. Saya Royani pamit undur diri, sampai jumpa di penjelasan berikutnya.